warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Janaryani dengan NIM 07021282227121, mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan mengenai esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Alif Dian Pratama SHMH. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Makna jati diri atau identitas bangsa. Identitas nasional akan ditentukan oleh suatu ideologi yang dianut dan norma mendasar yang menjadi pedoman berperilaku. Identitas nasional akan menjadi ciri yang memberikan perbedaan antar setiap bangsa. Bagi Indonesia, identitas nasional terrefleksi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alasan diperlukannya identitas nasional bangsa Indonesia. Kira-kira kenapa ya bangsa Indonesia itu harus tahu akan identitas nasionalnya? Oke, jadi guys, Pancasila sebagai identitas nasional harus dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan dilakukannya 3 hal tersebut akan memberikan perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, yakni bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia itu dikenal dengan keramah tamahan dari masyarakatnya. Jadi gitu guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi keempat. Sumber historis, sosiologis, dan politik identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama yakni secara historis, dimulai muncul dengan adanya kesadaran bangsa Indonesia yang pada saat itu sedang dijajah oleh kolonial Belanda. Rasa kesadaran ini disebut sebagai rasa Hari Kebangkitan Nasional, yakni pada tahun 1908 yang dipelopori oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat, di mana Dr. Rajiman Weddiodiningrat memberikan semangatnya kepada bangsa Indonesia untuk menemukan jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1920 hingga tahun 1930, yakni banyak munculnya partai-partai politik di Nusantara, yang mana pada puncaknya yakni pada tahun 1928 para pemuda Indonesia berkumpul dengan menyatakan Sumpah Pemuda, yakni mereka menyatakan bahwasannya mereka itu adalah satu kesatuan berbangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia, bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, dan kemudian berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Secara sosiologis terbentuk sebagai akibat dari persinggungan budaya yang terjadi secara alamiah dalam proses interaksi dan komunikasi. Sebagai contohnya yakni setelah Indonesia merdeka, dalam upacara kenegaraan seringkali atau banyak sekali masyarakat Indonesia dipertemukan dari Sabang hingga Merauke dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga akan semakin menambah kehikmatan dalam upacara tersebut dengan rasa suasana kebinekaan, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Secara politis, identitas nasional bangsa Indonesia dapat menjadi jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bahasa persatuan bahasa Indonesia, bendera negara, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika, ideologi negara yakni Pancasila, Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, konsep wawasan Nusantara, dan kebudayaan daerah yang diterima menjadi kebudayaan nasional. Oke guys, udah 3 pembahasan materi yang udah kita selesain. Tapi jangan berhenti dulu dong nontonnya. Kita masih ada 2 pembahasan lagi nih. Maka dari itu kita bakal masuk ke pembahasan keempat, yakni mengenai argumen tentang dinamika dan identitas nasional.
Menurut Azyumardi Azra Tilaar tahun 2007, yakni pada saat ini Pancasila itu sulit dimarginalisasikan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mana hal ini disebabkan oleh 3 faktor, yakni yang pertama yakni Pancasila menjadi kendaraan politik, yaitu Pancasila seringkali dijadikan sebagai alat untuk melakukan kegiatan berpolitik. Yang kedua, terdapat liberalisme politik. Yang ketiga, munculnya desentralisasi atau otonomi daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan terakhir, yakni pembahasan yang kelima. Selanjutnya yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional suatu negara dianggap penting dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yakni bertujuan untuk agar bangsa Indonesia dapat dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional memberikan ciri khusus atau memberikan perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sehingga bangsa Indonesia itu dapat dikenal oleh bangsa lainnya. Yang kedua, yakni identitas nasional dalam suatu negara memiliki peran penting terhadap berlangsungnya kehidupan bangsa tersebut. Yakni seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu unsur terdirinya suatu negara yakni adanya dari identitas nasional dari negara tersebut. Yang ketiga, yakni identitas nasional memberikan kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Oke, sekian pembahasan kita pada kesempatan saya hari ini. Saya Rina Janaryani, pamit undur diri. Thank you for watching. Bye-bye. Bahasan yang kelima.